Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abi Saputra. Saya akan menjelaskan keterangan dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Kiai Haji Hasyim Asy'ari ini adalah pendiri dari Nahdlatul Ulama, organisasi terbesar di Indonesia. Kita masuk ke biografi dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Kiai Haji Hasyim Asy'ari adalah ulama kelahiran Jombang, 24 Zulkaidah tahun 1287 Hijriah. Beliau merupakan putra ketiga dari 11 bersaudara dari pasangan Asy'ari, pemimpin pesantren keras Jombang, dan Nyai Halimah. Dari garis keturunan sang ayah Hasyim merupakan keturunan Rasulullah, sedangkan dari ibunya Hasyim merupakan keturunan raja terakhir Majapahit, yakni Raja Bariwijaya. Selain itu, Hasyim juga merupakan keturunan Sunan Giri, wali yang menyebarkan Islam di Jawa. Hasyim Asy'ari adalah seorang ulama besar dan pahlawan nasional Indonesia yang berperan penting dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Beliau adalah pendiri Nahdlatul Ulama NU, sebuah organisasi Islam terbesar di Indonesia. Pada masa penjajahan Belanda, beliau aktif memimpin gerakan perlawanan terhadap penjajahan. Beliau juga aktif dalam perjuangan politik dan pendidikan di Indonesia. Setelah di Indonesia meraih kemerdekaannya, Kiai Haji Hasyim Asy'ari terus berperan dalam perjuangan keadilan, keamanan di Indonesia. Kiai Hasyim Asy'ari menjadi salah satu sosok yang memberikan inspirasi bagi orang Indonesia untuk berjuang mempertahankan kemerdekaan dan memperjuangkan keadilan. Sebagai seorang ulama, beliau juga dikenal atas keberaniannya dalam memperjuangkan Islam yang moderat dan toleran. Kiai Hasyim Asy'ari merupakan salah satu sosok yang dihormati di Indonesia dan banyak orang menganggapnya sebagai contoh kepemimpinan, keberanian, serta keteguhan dalam perjuangan. Perjuangan yang dilakukan Kiai Hasyim Asy'ari adalah bukti dari dedikasi dan keteguhan beliau dalam memperjuangkan kebebasan dan keadilan bagi bangsa Indonesia. Beliau adalah contoh yang menginspirasi bagi generasi muda Indonesia untuk terus berjuang dan berkontribusi bagi kemajuan bangsa dan negara. Selanjutnya itu pendidikan dari Hasyim Asy'ari. Menginjak usia 15 tahun, Hasyim melancong ke beberapa pesantren di Jawa, mulai dari pesantren Siwalan Panji Sidoarjo, pesantren Tembakeras Jombang, pesantren Langitan Tuban, pesantren Cepoko Ngawi, serta pesantren Sarang Rembang. 6 tahun berselang, Hasyim memperistrikan Nafisah yang merupakan putri dari Kiai Yakub Siwalan Panji. Ia kemudian menunaikan ibadah haji bersama mertua dan istrinya. Tak hanya menjalankan ibadah haji, beliau juga menimba ilmu kepada beberapa ulama terkemuka, yakni Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, Syekh Muhammad Salih Al-Sarmagrani, Syekh Ahmad Zani Dahlan, Syekh Tahir Al-Ja'fari, serta Syekh Muhammad Mahfud Al-Tarmasi. Sebelum kembali ke tanah air, Kiai Haji Hasyim juga sempat mengabdi sebagai pengajar di Masjidil Haram dan ia menyandang gelar Syekhul Haram. Kiai Hasyim juga turut menulis beberapa karya ilmiah, mulai dari Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah dan Al-Imam Al-Ghazali wal Ahru Al-Kalamiyah. Setelah itu, ia pulang ke Indonesia dan mendirikan pesantren TB Wureng pada tahun 1899. Selanjutnya itu keteladanan dari Kiai Hasyim Asy'ari. Beberapa keteladanan yang dapat dipetik dari Kiai Hasyim Asy'ari antara lain, Kiai Hasyim Asy'ari dikenal sebagai seorang pemimpin yang bijaksana dan adil. Ia mampu memimpin dengan kebijaksanaan dan keadilan, serta memperlakukan semua orang dengan kesetaraan. Meskipun merupakan seorang ulama terkemuka, Kiai Hasyim Asy'ari tetap menjalani kehidupan dengan sederhana. Ia tidak tergila-gila pada kekayaan dan mampu hidup dengan apa yang ada. Kiai Hasyim Asy'ari dikenal sebagai seorang ulama yang mampu berdialog dengan berbagai kelompok dan mempromosikan toleransi antar umat beragama. Kiai Hasyim Asy'ari dikenal sebagai sosok yang konsisten
dalam menjalankan ajaran agama Islam dalam kehidupannya sehari-hari, sehingga memberikan inspirasi kepada banyak orang untuk mengikuti jejaknya. Kiai Hasyim Asy'ari dikenal sebagai sosok yang teguh dalam mempertahankan kebenaran dan nilai-nilai Islam tanpa melanggar prinsip-prinsip keadilan dan perdamaian. Dari sifat ketegalan Kiai Hasyim Asy'ari atas dapat kita teladani sikap yang pertama, yaitu dengan sikap bijaksana sebagai seorang pemimpin. Patut kita tiru bahwa sebagai seorang pemimpin kita harus bijak di atas masyarakat yang kita pimpin, karena seorang pemimpin sudah melakukan kewajibannya masyarakatnya dan akan menirunya dan menjadikannya panutan. Contoh kecilnya, ketika menjadi seorang pemimpin di kelas kita, maka kita harus mampu menghandle teman di kelas kita yang saat itu menjadi masyarakat yang membutuhkan pemimpin yang baik. Hasyim merupakan seorang pemimpin dengan gaya hidup yang sangat sederhana. Menjadi seorang pemimpin bukti kita harus hidup dalam memperlihatkan segala sesuatu yang kita punya. Kita harus mengingat bahwa semua yang ada di dunia hanyalah titipan Allah Subhanahu wa taala sesaat. Hasyim merupakan pemimpin yang mampu berdialog dengan berbagai kelompok agama yang ada. Dengan sikap toleransi yang kuat, Hasyim selalu menghargai tiap pendapat antar kelompok. Maka dari itu, sebagai seorang yang hidup di lingkungan yang memiliki banyak perbedaan, wajib kita saling menghargai satu sama lain. Sebagai seorang pahlawan Muslim, Hasyim sangat konsisten dalam menjalankan ajaran agama Islam, yang mana di sini dapat kita contoh sebagai seorang Muslim juga kita harus konsisten dalam melakukan ajaran agama. Kita harus selalu menjalankan kewajiban sebagai umat Muslim, contohnya sholat, puasa, dan lain sebagainya. Keteladanan Kiai Haji Asy'ari misalnya itu, yang pertama itu berkhidmah kepada guru. Ada cerita yang cukup mengagumkan. Tak kala Kiai Hasyim bersama dengan Kiai Khalil, suatu hari beliau melihat Kiai bersedih. Beliau menenangkan diri untuk bertanya. Kiai Khalil menjawab bahwa cincin jatuh di WC. Kiai Hasyim pun mengusul agar Kiai Khalil beli cincin lagi. Kiai Khalil pun mengatakan bahwa cincin itu adalah cincin istrinya. Setelah melihat kesedihan di wajah guru besarnya itu, Kiai Hasyim menawarkan diri untuk mencari cincin tersebut di dalam WC. Akhirnya Kiai Hasyim benar-benar mencari cincin itu dalam WC dengan penuh kesungguhan, kesabaran, dan keikhlasan. Akhirnya Kiai Hasyim menemukan cincin tersebut. Alangkah bahagianya Kiai Khalil atas keberhasilan Kiai Hasyim itu. Dari kejadian inilah Kiai Hasyim menjadi sangat dekat dengan Kiai Khalil, baik semasa menjadi santrinya maupun setelah kembali ke masyarakat untuk berjuang. Hal ini terlihat dengan pemberian tongkat sang Kiai Hasyim dengan mendirikan Jamliyah Nahdlatul Ulama. Yang kedua itu berkhidmat pada negara Kesatuan Republik Indonesia. Kiai Hasyim adalah seorang yang memberi fatwa bahwa Hindia Belanda adalah Darussalam karena memberi kebebasan umat Islam untuk menjalankan syariat Islam. Tetapi kita dalam proses mendirikan negara, beliau memanfaatkan untuk berjuang supaya Islam menjadi dasar negara. Setiap saat Kiai Hasyim mengeluarkan fatwa jihad pada 17 September 1940 bunyi itu. Yang pertama itu hukumnya orang kafir yang menentangi kemerdekaan kita adalah fardhu ain bagi setiap orang Islam yang mungkin, meskipun bagi orang kafir hukumnya orang yang meninggalkan adalah peperangan melawan nikah serta komplotannya adalah mati syahid. Hukumnya orang yang memecahkan persatuan kita ini wajib dibunuh. Pendidikan pesantren karakter kebangsaan. Kiai Hasyim Asy'ari memberikan pendidikan karakter pesantren mengajak bangsa ini untuk pendidikan bukan hanya dalam soal ekonomi dan politik, tetapi juga kebudayaan, kerjasama, pengetahuan. Pendidikan karakter pesantren mengajarkan anak didik untuk bergaul dan bersatu di antara sesama anak bangsa se-Nusantara, apapun suku, latar belakang, dan agama. Pengetahuan diabadikan bagi kepentingan dan keselamatan nusa bangsa ini. Untuk sebabnya pesantren mengajarkan berbagai jenis kebudayaan Nusantara akan menjadi perekat pertahanan dan mobilisasi segenap kekuatan bangsa ini.
Kiai Hasyim Asy'ari, beliau wafat pada tanggal 25 Juli 1947 dan meninggalkan beberapa putra-putri yaitu Hannah, Quriyah, Aisyah, Ummu Abdul Wahid, Abdul Qalil, Abdul Karim, Mahsyuruh, Muhammad Yusuf, Abdul Qadir, Fatimah, Khadijah, dan Muhammad Yakut. Beliau juga meninggalkan tulisan pemahaman keilmuan pada beberapa kitab yaitu Al-Tibyan, Al-Nahyan Muqatta'at, Al-Haraman wa Al-Qarib, Al-Ikhwan, Muqaddimah Al-Kanun, Al-Sasi, Risalah fi Taqid Al-Hazibil Al-Mahzab, Al-Ilamah Al-Arba'an Ma'awi, Arba'in Hadisan, An-Nur Al-Mubin, At-Tabiat wal Jibun Risalah, Al-Sunnah wal Jam'ah, Ziyad Taklil ala Mujahid Syekh Abdullah bin Yasin Al-Fasuruni, Zahwil Misbah, Durul Al-Mutasyariyah, Al-Sarah fil Al-Fiqh, Sarah fil Tasawuf, Adab Mutasallim. Baiklah, itu penjelasan singkat dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.